Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran ke Yaman dengan menargetkan situs yang dikendalikan Houthi. Informasi lainnya, pemirsa, pemimpin Hizbullah Naim Qassem menegaskan pihaknya menolak tegas pelucutan senjata seperti yang diminta Israel dan Amerika Serikat. Sebuah laporan melansir kalau data terbaru satelit menunjukkan jika rudal Iran secara langsung menyerang sedikitnya 5 pangkalan militer Israel selama konflik 12 hari terakhir pada Juni kemarin. Perang antara Israel dan Iran yang sempat berlangsung selama 12 hari itu menyisakan fakta baru. Sebuah laporan melansir kalau data terbaru satelit menunjukkan kalau rudal Iran secara langsung menyerang sedikitnya 5 pangkalan militer Israel selama konflik 12 hari terakhir pada Juni 2025 kemarin. Laporan itu merujuk pada analis yang dibagikan oleh Akademi Amerika Serikat di Oregon State University, dikutip dari The Telegraph. Serangan Iran ke 5 pangkalan militer Israel tersebut tidak diungkapkan kepada publik oleh otoritas Israel. Karena undang-undang sensor militer yang ketat dilaporkan melibatkan 6 rudal Iran. Rudal-rudal Iran ini menghantam lokasi yang sebelumnya tidak dilaporkan di seluruh Israel Utara, Tengah, dan Selatan. Ketika dimintai komentar, militer Israel atau IDF menolak untuk membahas tingkat intersepsi rudal atau kerusakan pada pangkalannya. Jurnalis terkemuka Israel dari Channel 13 telah menyatakan fakta terkait serangan Iran kepada negaranya. Ia menyebut bahwa banyak serangan rudal Iran di pangkalan IDF di lokasi strategis yang hingga hari ini belum dilaporkan. Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran ke Yaman dengan menargetkan situs yang dikendalikan Houthi. Pihak Houthi mengklaim pertahanan udara mereka memberikan perlawanan sengit terhadap serangan Zionis. Israel telah meluncurkan serangan udara besar-besaran terhadap Yaman Senin 7 Juli 2025 dengan klaim menargetkan situs-situs penting yang dikendalikan kelompok Houthi. Kelompok Houthi menyatakan bahwa pertahanan udara mereka merespon sengit serangan militer Zionis. Belum ada laporan langsung tentang korban jiwa dan luka dari serangan udara besar-besaran Israel hari ini. Anggota Biro Politik Houthi, Mohammed Al-Farah, mengatakan bahwa serangan menargetkan pelabuhan Yaman, pembangkit listrik, dan fasilitas sipil lainnya. Hal itu merupakan upaya Zionis Israel untuk melukai warga sipil dan tidak ada hubungannya dengan aktivitas militer apapun.
serangan besar-besaran Israel terhadap Yaman dengan nama sandi Operation Black Flag atau Operasi Bendera Hitam. Terjadi setelah sedikitnya 3 rudal balistik Houthi diluncurkan ke Israel setelah gencatan senjata Iran-Israel. Israel menyerang pelabuhan-pelabuhan Hodeida, Ras Isa, Salif, dan pembangkit listrik Ras Kanatib di sepanjang Laut Merah. IDF juga menyerang Galaxy Leader, sebuah kapal kargo yang direbut oleh Houthi pada November 2023. Serangan terhadap Iran tak hanya tunjukkan kekuatan militer Amerika Serikat, tapi juga membongkar titik lemah industri pertahanannya. CEO Exeger Brandon Daniels menilai kerentanan tersebut bisa berubah menjadi aset asal rantai pasok diperkuat. Serangan terhadap Iran mengungkapkan lebih dari sekedar kekuatan Amerika Serikat di panggung dunia. Akan tetapi mereka juga membuka potensi titik lemah industri pertahanan negara tersebut. CEO Exeger Brandon Daniels meyakini bahwa jika Amerika melakukan pendekatan yang berbeda terkait rantai pasokan industri pertahanan miliknya, maka bisa berubah kerentanan yang ada menjadi aset terbesar bagi Amerika Serikat. Dalam wawancaranya bersama Fox Business, ia mengatakan ada beberapa hal penting yang dilihat dan muncul dalam data ketika melihat potensi dampaknya. Exeger, kata Daniels, menemukan bahwa lebih dari 28.000 perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat bergantung pada teknologi buatan Israel. Maka, ketika Israel terdesak selama konflik dengan Iran, kondisi ini mengancam operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Daniels menuturkan saat melihat ke perusahaan-perusahaan yang lebih luas dari konflik, jumlah perusahaan yang terpengaruh meningkat menjadi sekitar 13,7 juta. Exeger juga menemukan adanya ledakan ketergantungan pada teknologi yang berasal dari Timur Tengah, terutama terkait dengan keamanan cyber. Daniels mencatat Israel merupakan salah satu produsen perangkat lunak keamanan digital terbesar di dunia. Ia berarti perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menjadi lebih rentan ketika Israel berada dalam kondisi perang atau konflik. Ia menjelaskan jika seandainya konflik dengan Iran meningkat dan meluas, maka mengharuskan Amerika Serikat secara substansial meningkatkan dan merancang ulang rantai pasokan untuk mendukung sistem seperti itu. Sementara itu, kerentanan industri pertahanan Amerika Serikat menjadi jelas selama perang Israel dengan Hamas, yang dimulai pada bulan Oktober 2023 dan masih berlanjut. Daniels menjelaskan bahwa mereka lebih terekspos selama konflik dengan Iran. Pasukan Israel di Gaza mengungkap upaya Hamas untuk menyusup ke pangkalan intelijen militer Israel Unit 8200. Upaya Hamas itu menurut IDF dilakukan menggunakan tender jasa pembersihan alias cleaning service.
Pasukan Israel atau IDF di Gaza mengungkap upaya Hamas untuk menyusup ke pangkalan intelijen militer Israel Unit 8200. Upaya Hamas itu menurut IDF dilakukan menggunakan tender jasa pembersihan alias cleaning service. Hal tersebut dilaporkan oleh salah satu media yang berbasis di Israel. Unit 8200 adalah unit intelijen Israel dari IDF yang bertanggung jawab atas operasi rahasia, pengumpulan intelijen, sinyal elektronik, kontra-intelijen, perang siber, intelijen militer, dan pengawasan. Unit elit intelijen ini sering disamakan dengan Badan Keamanan Nasional atau NSA Amerika Serikat. Tentara Israel yang beroperasi di Gaza berhasil menangkap dokumen milik Hamas yang menunjukkan rencana untuk mengakses pangkalan unit 8200. Menggunakan kontrak layanan pembersihan, kata laporan media Israel Hayom dalam laporan terbaru dikutip Senin 7 Juli 2025. IDF mengeklaim rencana Hamas digambarkan sebagai rencana yang diperhitungkan. Tender tersebut diposting setelah peristiwa 7 Oktober 2023, meskipun laporan tersebut tidak menyebutkan kapan. Israel akan kirim delegasi ke Qatar untuk bahas gencatan senjata dan pembebasan sandera dengan Hamas. Netanyahu telah menerima undangan resmi, sementara Hamas mengaku siap bernegosiasi meski meminta jaminan permusuhan tak berlanjut jika gagal capai gencatan senjata permanen. Israel memutuskan mengirim delegasi ke Qatar untuk melakukan pembahasan bersama Hamas mengenai gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah menerima undangan tersebut. Pada Jumat malam, Hamas mengatakan telah memberi tanggapan positif terhadap tawaran gencatan senjata 60 hari dan siap melakukan negosiasi. Namun, pejabat Palestina mengatakan kelompok itu telah mencari amandemen termasuk jaminan bahwa permusuhan tidak akan berlanjut jika pembicaraan tentang gencatan senjata permanen gagal. Badan Pertahanan Sipil yang dikelola Hamas mengatakan serangan dan tembakan Israel menewaskan sedikitnya 35 warga Palestina pada hari Sabtu lalu. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa perubahan yang ingin dilakukan Hamas terhadap tawaran gencatan senjata tidak dapat diterima oleh Israel. Hal ini mengingat penilaian situasi, karena Netanyahu telah mengarahkan undangan untuk pembicaraan diterima dan kontak untuk pengembalian sandera Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan bahwa Israel menerima kondisi yang diperlukan untuk gencatan senjata 60 hari. Rencana tersebut diyakini mencakup pembebasan 10 sandera Israel yang masih hidup oleh Hamas dan mayat 18 sandera lainnya dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.
Tawaran tersebut juga dilaporkan mengatakan jumlah bantuan yang cukup akan segera memasuki Gaza dengan keterlibatan PBB dan Komite Palang Merah Internasional. Hamas juga menuntut bantuan didistribusikan secara eksklusif oleh PBB dan mitranya. Permintaan lain yang diminta oleh Hamas adalah tentang penarikan pasukan Israel. Tawaran tersebut diyakini mengatakan mediator menjamin bahwa negosiasi serius akan berlangsung sejak hari pertama, dan mereka dapat memperpanjang gencatan senjata jika perlu. Namun, Netanyahu mengesampingkan berakhirnya perang sampai semua sandera dibebaskan, serta kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan. Pemimpin Hizbullah Naim Qassem menegaskan pihaknya menolak tegas pelucutan senjata seperti yang diminta Israel dan Amerika Serikat. Qassem mengatakan Hizbullah tidak akan meletakkan senjata selama agresi Israel masih berlanjut di Lebanon. Pemimpin Hizbullah Naim Qassem menegaskan pihaknya menolak tegas pelucutan senjata seperti yang diminta Israel dan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato televisi pada peringatan Asyura Minggu 6 Juli di hadapan ribuan pendukung di Beirut. Qassem mengatakan Hizbullah tidak akan meletakkan senjata selama agresi Israel masih berlanjut di Lebanon. Ia menyebut Israel terus menduduki 5 titik perbatasan, melanggar wilayah Lebanon, dan membunuh warga sipil. Hizbullah menolak menjadi bagian dari upaya normalisasi dengan Israel dan menilai proposal Amerika Serikat tidak adil. Proposal Amerika Serikat menjanjikan penghentian serangan Israel jika Hizbullah melucuti senjata serta membuka akses dana rekonstruksi. Utusan Amerika Serikat Barak dijadwalkan tiba di Beirut pada Senin untuk mendengar jawaban resmi pemerintah Lebanon. Qassem menegaskan bahwa Hizbullah membutuhkan arsenal misil untuk mempertahankan diri dari serangan Israel. Menurutnya, tanpa perlawanan bersenjata, warga Lebanon akan terus menjadi sasaran serangan militer Israel. Meski gencatan senjata telah berlaku sejak November 2024, Israel tetap melakukan serangan udara dan drone ke Lebanon. Pemerintah Lebanon mengklaim telah membongkar infrastruktur militer Hizbullah, namun Israel menilai tindakan itu belum cukup. Di sisi lain, kelompok Houthi dari Yaman juga terus menyerang Israel sebagai solidaritas atas perang Gaza, dengan lebih dari 50 rudal dan 13 drone ditembakkan sejak Maret. Perang 12 hari yang terjadi pada Juni lalu melawan Israel menampakkan bukti ketangguhan Iran yang meski dalam balutan sanksi masih mampu mengimbangi dominasi udara negara musuh bebuyutan tersebut. همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره Iran disebut telah menunjukkan kekuatannya saat berperang melawan Israel selama 12 hari non-stop. Iran yang dalam balutan sanksi masih mampu mengimbangi dominasi udara negara musuh bebuyutannya tersebut.
Dibayangi sanksi ketat, Iran selama 2 dekade terakhir rupanya mampu membangun kekuatan pertahanannya menjadi lebih kuat. Hanya perlu dicatat, Iran tetap saja tidak bisa melakukannya sendiri. Ada peran dukungan 2 negara besar dalam upaya Iran membangun pertahanannya tersebut, Rusia dan Cina. Negara Asia yang disebutkan terakhir bahkan semakin dominan dalam beberapa tahun terakhir dalam menyokong militer Iran. Kabar kalau Iran secara intensif tengah melobi Cina untuk mendapatkan jet tempur Chengdu J-10C. Menjadi sinyalemen penting kalau Teheran perlahan berpaling dari Moskow ke Beijing. Terlebih, suara-suara dari petinggi militer Iran yang mengeluhkan kalau Rusia hanya besar di omongan. Dalam memberi bantuan ke Teheran dalam perang melawan Israel. Menjadi indikasi lanjutan kalau peran Cina kini memang lebih dominan dalam pertahanan Teheran. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Yaman pada 7 Juli yang menargetkan sejumlah lokasi strategis di wilayah tersebut. Sasaran utama serangan mencakup fasilitas militer, gudang senjata, dan infrastruktur yang terkait dengan aktivitas Houthi. نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرق صوتي نوع فلسطين 2 وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروب Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Yaman pada 7 Juli yang menargetkan sejumlah lokasi strategis di wilayah tersebut. Serangan ini dilakukan sebagai respons terhadap ancaman yang dianggap berasal dari kelompok Houthi yang didukung Iran. Sasaran utama serangan mencakup fasilitas militer, gudang senjata, dan infrastruktur yang terkait dengan aktivitas Houthi. Menurut keterangan IDF, salah satu target serangan di Ras Isa adalah Galaxy Leader, kapal komersil yang disita oleh pasukan Houthi pada November 2023. Several that left the Iranian surface-to-surface missile, traveled through the atmosphere, and ended up hitting the surface in Israel, but not. Serangan udara dilakukan dengan menggunakan jet tempur dan drone canggih milik Angkatan Udara Israel. Beberapa laporan menyebutkan adanya korban jiwa dan kerusakan signifikan akibat bombardir tersebut. Pemerintah Yaman dan kelompok Houthi mengecam serangan ini sebagai pelanggaran kedaulatan negara mereka.
Israel menyatakan bahwa operasi ini bertujuan untuk mencegah ancaman terhadap keamanan nasionalnya. I never say bye to my wife on the telephone. Komunitas internasional termasuk PBB menyerukan penghentian eskalasi konflik dan perlindungan terhadap warga sipil. Just because Angelo Loras, pria berusia 34 tahun asal Tungabi, Sydney, ditangkap karena diduga membakar sinagog saat umat Yahudi makan malam Sabat di dalamnya. Peristiwa terjadi pada Jumat malam di East Melbourne Hebrew Congregation. Angelo Loras, pria berusia 34 tahun asal Tungabi, Sydney, ditangkap karena diduga membakar sinagog saat umat Yahudi makan malam Sabat di dalamnya. Peristiwa terjadi Jumat malam di East Melbourne Hebrew Congregation ketika sekitar 20 orang sedang berada di dalam gedung. Loras diduga menuangkan cairan muda terbakar ke pintu depan sinagog, lalu membakarnya sebelum melarikan diri. Para jemaat berhasil menyelamatkan diri melalui pintu belakang tanpa ada korban luka. Api segera dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, sementara polisi langsung memulai penyelidikan. Loras didakwa atas sejumlah pelanggaran, termasuk tindakan sembrono yang membahayakan nyawa dan ditahan tanpa jaminan hingga sidang 22 Juli. Polisi masih menyelidiki apakah tindakan Loras tergolong serangan terorisme, termasuk menelusuri ideologi dan motifnya. Ia belum dikaitkan dengan dua insiden lain terhadap komunitas Yahudi yang terjadi di waktu berdekatan. Loras diketahui menggambarkan dirinya di media sosial sebagai warga Iran, lajang, pengemudi forklift, dan pecinta musik. Fir Abramovic dari Komisi Anti Pencemaran Nama Baik menyebut insiden ini sangat mengguncang komunitas Yahudi dan masyarakat luas. Kamera keamanan sinagog merekam pelaku sempat membunyikan bel sebelum membakar pintu. Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengunjungi lokasi dan menyatakan penyelidik tengah mencari kemungkinan hubungan ketiga serangan tersebut. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif telah menegaskan kembali dukungan tak tergoyahkan negaranya untuk kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif telah menegaskan kembali dukungan tak tergoyahkan negaranya untuk kedaulatan dan integritas teritorial Iran. بحران کرونا و تحولات ژئوپلیتیکی در سالهای اخیر در منطقه ما و مناطق Sharif membuat janji tersebut pada saat bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di sela-sela pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Ekonomi atau ECO Khankendi, Azerbaijan pada hari Jumat. بلایای طبیعی و انسانی، تغییرات اقلیمی و سایر تهدیدات مشابه ایجاب
memuji peran Pezeshkian selama perang 12 hari yang dipaksakan oleh rezim Israel. سازمان کوچارچوب‌های خوبی برای ارتقای تاب‌آوری منطقه‌ای و جمعی در قبال بحران‌های Perdana Menteri Pakistan menekankan solidaritas dan dukungan Islamabad yang tak tergoyahkan untuk Teheran. باید به طور جدی به این موضوعات بپردازد. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin meninjau kerjasama yang sedang berlangsung antara negara mereka di semua bidang dan menyatakan kepuasan dengan kemajuan dalam keputusan yang diambil dalam pertemuan terakhir untuk memperkuat hubungan bilateral. Mereka juga membahas situasi regional yang berkembang menyusul perang agresi Israel yang tidak sah dan tidak beralasan terhadap Iran. Memuji Iran karena memaksa rezim Israel untuk mengumumkan gencatan senjata selama krisis baru-baru ini. Zarif menegaskan kembali solidaritas Pakistan dengan rakyat dan pemerintah Iran. جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای ترانزیت عضو در این خصوص نقش آفرین هستند. از جمله میتوان ترجیحات و امتیازات جدیدی را در بنادر و مبادی ورود و خروج برای کشورهای محصور در خشکی اکو در نظر KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil digelar tanpa kehadiran Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Presiden Rusia Vladimir Putin pun hanya hadir via video karena masih dibayangi surat perintah penangkapan internasional. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyampaikan pidatonya pada sesi pleno kedua KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro pada hari Senin yang berfokus pada penguatan multilateralisme, urusan ekonomi dan keuangan, dan kecerdasan buatan. Bersama para pemimpin dan pejabat dari negara-negara blok tersebut, Lula menyerukan reformasi IMF yang inklusif dan menyoroti upaya blok tersebut untuk mengembangkan sistem pembayaran lintas batas yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman. BRICS didirikan oleh Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, tetapi kelompok tersebut tahun lalu berkembang hingga mencakup Indonesia, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Selain anggota baru, blok tersebut memiliki 10 negara mitra strategis, sebuah kategori yang dibuat pada pertemuan puncak tahun lalu yang mencakup Belarus, Kuba, dan Vietnam. Brasil menjadi tuan rumah pertemuan puncak tersebut, yang mana topik-topik mendesak seperti serangan Israel terhadap Iran, krisis kemanusiaan di Gaza, dan tarif perdagangan yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump diharapkan akan ditangani dengan hati-hati. Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak menghadiri KTT BRICS untuk pertama kalinya sejak ia menjadi pemimpin negaranya pada tahun 2012. Presiden Rusia Vladimir Putin akan tampil melalui konferensi video karena ia terus menghindari perjalanan ke luar negeri karena surat perintah penangkapan internasional yang dikeluarkan setelah Rusia menginvasi Ukraina. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Abdel Fattah el-Sisi dari Mesir juga absen dari pertemuan di Rio de Janeiro. Sebuah organisasi nirlaba pro-Israel menggelar demonstrasi di pantai Ipanema, Rio de Janeiro pada hari Minggu untuk memprotes kebijakan Iran terkait kaum LGBTQ+. Demonstrasi tersebut berlangsung saat kota tersebut menjadi tuan rumah KTT BRICS ke-17 yang baru-baru ini diikuti Iran sebagai anggota baru blok tersebut. Bendera pelangi dan tiang gantungan simbolis dibentangkan di pasir bersama dengan tanda bertuliskan Iran membunuh kaum gay di alun-alun umum.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.